Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kondisi inilah yang membuat perempuan menjadi sumber fitnah. Islam sangat memuliakan dan mengangkat eksistensi atau keberadaan kaum perempuan di masyarakat. Lantas, kenapa perempuan bisa menjadi sumber fitnah? Perempuan seperti apakah yang bisa menjadi sumber fitnah ini? Ada juga yang menyebutkan bahwa para perempuan adalah pokok dari fitnah itu sendiri. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita sering mendengar nasihat berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, terutama terhadap 3 fitnah dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Hal ini pun sudah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Hadis riwayat muttafaq alaihi. Sungguh fitnah perempuan termasuk cobaan terbesar yang berbahaya bagi kaum laki-laki. Karena perempuan, seorang suami bisa melakukan korupsi karena perempuan. Seorang suami bisa terpisah dari istri dan anaknya karena perempuan pula. 2 orang laki-laki berkelahi hingga bertumpah darahnya, dan karena perempuan si cerdas dapat hilang dengan sekejap kecerdasannya, kemudian berubah menjadi layaknya seorang robot yang siap dan bisa dengan mudah diperintah oleh tuannya yang bernama perempuan. Seorang perempuan bisa menjadi sumber fitnah karena beberapa hal. Pertama, keluar dari rumah. Seorang perempuan tatkala keluar rumah tanpa berhijab dan safar tanpa mahram, ia dirayu oleh setan agar dapat menggoda dan menggelisahkan kaum lelaki yang tidak beriman dengan mempersolek diri dan tabarruj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita adalah aurat. Apabila keluar disambut atau dipercantik oleh setan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam An-Nawawi berkata, wanita bila keluar rumah akan memfitnah dan membangkitkan syahwat bagi kaum pria. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pria menyenangi wanita, serupa dengan setan yang pekerjaannya menyesatkan manusia. Adapun jalan keluar agar perempuan tidak memfitnah dan digoda setan, manusia, dan jin, hendaknya tidak keluar rumah walaupun itu dekat, kecuali dengan memakai hijab syar'i dan lebih suka untuk tinggal di dalam rumah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Apabila keluar rumah, hendaknya perempuan tidak menampakkan keindahan dirinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Agar tidak memfitnah dan difitnah ketika safar, hendaknya wanita ditemani mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari kecuali disertai oleh laki-laki mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, ketika suami tidak di rumah. Di antara cara setan menggoda perempuan, jika suami tidak ada di rumah, maka sang istri yang lemah imannya digoda setan agar menerima tamu pria yang bukan mahramnya. Tentu ini merupakan bencana yang cukup besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya, karena sesungguhnya setan mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah." Kami para sahabat bertanya, "Termasuk engkau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Termasuk aku. Akan tetapi Allah menolongku sehingga aku selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Solusinya, suami hendaknya melarang istrinya agar tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki mahramnya yang tidak disukai oleh suaminya atau perempuan yang tidak disukai suami. Hal ini untuk menjaga ketenangan suami dan keluarga. Ketiga, bau aroma tubuhnya. Bukan hanya rupa perempuan yang memfitnah kaum pria. Aroma perempuan juga memfitnah laki-laki asing yang bukan mahramnya dan menjadi sebab perempuan sendiri juga terfitnah sebagaimana pekerjaan para pelacur. Al-Imam Muslim berkata, larangan bagi seorang wanita menghadiri salat berjamaah atau bersama kaum pria jika dia terkena asap bukur atau bau wangi kayu gaharu. Lalu beliau membawakan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja wanita di antara kamu yang pergi ke masjid, maka janganlah ia memakai wangi-wangian." Hadis riwayat Muslim. Keempat, belum menikah. Perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya tentu berkeinginan menikah. Maka dari itu, kalau sudah balik, hendaknya segera menikah. Jika tidak, maka fitnahnya besar karena dia akan suka berdandan atau mempercantik diri. Sering keluar rumah untuk mencari perhatian, membuka aurat, keluar tanpa mahram, senang bergaul dengan pria, senang memakai parfum. Di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi seperti smartphone yang semisalnya memudahkan para pemudi berhubungan dengan pria yang bukan mahramnya dan umumnya berpusat pada urusan syahwat. Oleh karena itu, solusinya bagi orang tua hendaknya segera mencarikan jodoh bagi putrinya. Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika datang kepadamu orang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkan putrimu dengannya. Jika tidak, maka akan menjadi fitnah di permukaan bumi dan terjadilah kerusakan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, pakaiannya. Pakaian adalah bagian dari keindahan badan. Perempuan muslimah diwajibkan menutupi aurat dengan pakaian yang benar-benar menutup aurat. Namun, pada zaman sekarang, tidak sedikit perempuan memakai pakaian tetapi membuka sebagian auratnya, sehingga memfitnah kaum pria. Seperti pakaian ketat, tipis transparan, sehingga nampak warna kulitnya. Bahkan, ada yang dengan sengaja memperlihatkan bagian tertentu dari anggota badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memberi hukuman bagi perempuan yang memakai baju tetapi memfitnah kaum pria karena tidak menutup auratnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka, yaitu suatu kaum yang menyandang pecut atau cemeti seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukuli orang-orang, dan wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka melenggang bergoyang, rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Karena itu muslimah, bahwa tak ada jalan lain bagi perempuan agar tidak menjadi sumber fitnah. Maka dia harus menjadi perempuan yang soleha dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah bersuami, maka ditambah lagi dengan taat kepada suaminya. Jika belum, maka taatlah kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.